Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah pagi yang tenang di kota Los Angeles, di mana kita melihat Eve yang sedang mengantar kedua anaknya Josh dan Izzy menuju sekolah. Namun, ketenangan itu tiba-tiba hancur saat bumi mulai berguncang dengan sangat hebat. Jalanan aspal retak parah dan dalam sekejap, sebuah lubang raksasa terbentuk di tengah kota, menelan gedung, kendaraan, dan ribuan nyawa ke dalamnya. Eve dan anak-anaknya berusaha berlari menyelamatkan diri, namun tepat di momen tersebut, Josh berhenti karena ingin menolong seorang anak kecil yang naas. Tanah di bawah kaki Eve runtuh, membuatnya terjatuh ke dalam lubang gelap yang tak berujung dan hilang ditelan kegelapan. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan sosok Gavin, mantan suami Eve sekaligus mantan seorang pilot yang hidupnya hancur setelah dipecat 3 tahun yang lalu. Dimana sejak kecelakaan itu, Gavin sering mengalami penglihatan atau vision aneh yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Hingga sebuah telepon dari Izzy membawanya ke lokasi kejadian, dan di sana pemandangan mengerikan terlihat saat sekelompok burung raksasa dari zaman prasejarah tiba-tiba terbang keluar dari lubang tersebut. Gavin pun tersentak ruas sebab burung-burung itu persis seperti yang ada dalam penglihatannya selama ini. Di sisi lain, jauh dari dasar lubang, Eve akhirnya sadar. Ia ingat bahwa sebelum ia pingsan, ia melihat sebuah cahaya hijau yang sangat terang. Dan saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya bukan di dasar lubang yang gelap, melainkan di sebuah padang luas yang asing. Dan di sebuah batu besar, ia melihat bekas telapak tangan yang terbuat dari darah segar. Eve pun mencoba mencari sinyal di ponselnya, namun tentu saja tak ada kehidupan teknologi di sana. Ia pun mulai mencari keberadaan Josh hingga tanpa sengaja cincin pernikahannya terjatuh dan tertinggal di tanah yang gersang. Hingga tak lama kemudian ia melihat kepulan asap dari kejauhan, dan di sanalah ia menemukan Josh serta orang-orang lain yang ikut terjatuh. Mereka semua berkumpul di antara rongsokan mobil dan puing bangunan yang kini menjadi satu-satunya tempat berlindung. Di sana seorang pria bernama Sam memperingatkan semua orang bahwa kunci untuk tetap hidup adalah mengumpulkan persediaan makan dan alat medis sebanyak mungkin. Namun belum sempat mereka bergerak jauh, suasana berubah mencengkam saat suara geraman terdengar dari balik semak-semak, dan tiba-tiba Eve pun berusaha mati-matian melindungi Josh dari terkaman serigala itu hingga akhirnya suara tembakan terdengar. Seorang pria bernama T berhasil melumpuhkan hewan buas tersebut. Namun meskipun selamat, Josh mengalami luka yang sangat parah di tubuhnya. Sam yang ternyata adalah seorang dokter segera membawa Josh ke sebuah bus tua untuk memberikan pertolongan pertama. Dimana kini kondisi Josh kritis. Ia membutuhkan antibiotik dan peralatan medis yang memadai agar bisa bertahan. Eve pun teringat bahwa saat terjadi kekacauan di atas tadi, ada sebuah ambulan yang ikut terjatuh ke dalam lubang, dan itu adalah satu-satunya harapan mereka. Maka dengan keberanian yang tersisa, mereka pun membentuk sebuah tim kecil untuk mencari ambulan tersebut di tengah hutan purba yang penuh dengan predator mematikan. Sementara itu di Los Angeles, suasana di Departemen Keamanan Dalam Negeri sangat tegang, di mana seorang wanita bernama Sophia memberikan pernyataan tegas kepada media. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengirim tim penyelamat ke dalam lubang maut tersebut, melainkan hanya akan mengirim drone militer untuk melakukan survei jarak jauh. Namun di saat yang sama, Gavin kembali tersentak oleh sebuah penglihatan yang sangat kuat. Kali ini penglihatan itu begitu nyata, di mana ia bisa melihat Eve dan Josh sedang berjuang untuk hidup. Dan dari sinilah Gavin akhirnya menyadari kenyataan yang mengerikan, bahwa selama ini yang ia lihat bukanlah sekadar mimpi buruk, melainkan dunia 200.000 tahun yang lalu, tempat di mana keluarganya kini terjebak di masa purba. Sophia sendiri bersama agen Markman mulai menjalankan operasi drone. Namun begitu mesin canggih itu mendekati cahaya hijau di dasar lubang, sinyal komunikasi langsung terputus total, dan kejadian ini mengingatkan Sophia pada fenomena serupa yang pernah muncul di sebuah gurun 3 tahun yang lalu.
Gavin yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi segera mendatangi tenda militer untuk memperingatkan mereka. Ia bahkan menyebutkan nama kode drone tersebut secara spesifik untuk membuktikan bahwa penglihatannya adalah nyata. Namun sayangnya tak ada satupun orang yang mau mempercayainya. I'm very sorry for your loss. Tak menyerah begitu saja, Gavin pulang ke rumah dan menemukan sebuah foto lama yang sangat mengejutkan. Di foto itu, ia dan Eve berdiri di depan sebuah batu dengan bekas telapak tangan darah, batu yang persis sama dengan yang ada di penglihatannya. Gavin pun langsung menuju lokasi asli batu tersebut, menggali tanah di sekitarnya, dan di sanalah ia menemukan cincin pernikahan Eve yang terkubur selama ribuan tahun. Ia pun menunjukkan cincin itu kepada Izzy agar putrinya percaya bahwa ibu mereka masih hidup di suatu tempat yang jauh di masa lalu. Di sisi lain, laporan ilmiah mulai bermunculan di mana burung-burung yang keluar dari lubang dikonfirmasi sebagai spesies yang sudah punah sebelum peradaban manusia dimulai. Gavin sendiri menemui seorang ahli dan menyerahkan cincin Eve untuk dites usianya secara karbon. Scene beralih kembali ke dunia purba. Seorang perwira bernama Mary Beth menemukan sebuah flare gun dan menembakkannya ke langit malam, di mana cahaya suar itu terlihat oleh seorang pria tua misterius bernama Silas yang sedang mengintai dari kejauhan. Eve dan Sam sedang melakukan pencarian, namun mereka justru menemukan T yang tampak putus asa dan mencoba meniskon umurnya. Eve dengan sigap berhasil menenangkan T dan memberinya harapan baru. Dan mumpung suasananya lagi tenang, jangan lupa buat kalian yang suka cerita ini, tekan tombol subrek dulu biar kalian gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oke Bray, lanjut. T kemudian teringat posisi ambulan yang jatuh. Mereka bertiga pun bergerak cepat dan berhasil menemukan obat antibiotik yang sangat dibutuhkan oleh Josh. Namun saat Eve menatap ke arah perbukitan, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa tempat asing ini sebenarnya adalah pinggiran kota Los Angeles, namun dalam versi yang sangat primitif. Hingga tiba-tiba suasana berubah horor. Seekor harimau bertaring panjang muncul dari balik semak-semak. T mencoba menembaknya, namun ternyata ada harimau lain yang ikut menyerang yang membuat mereka berlari panik hingga Sam terjatuh dari bukit. Yang tepat saat harimau itu hendak menerkam, tiba-tiba predator tersebut jatuh ke dalam sebuah lubang jebakan yang sangat dalam. Dan di sana, Eve menyadari satu hal penting. Lubang itu adalah perangkap buatan tangan manusia yang berarti mereka tak sendirian di zaman ini. Dan kini karena Sam tak bisa berjalan lagi, ia meminta Eve untuk segera pergi membawa obat itu sendirian demi menyelamatkan nyawa Josh. Dengan berat hati, Eve pun meninggalkan mereka di tengah hutan. Namun tak lama setelah Eve pergi, T dan Sam mendengar suara langkah kaki yang mendekat, dan saat mereka menengok, sosok pria bernama Lucas sudah berdiri di hadapan mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Scene pun beralih ke Mary Beth yang akhirnya berhasil menemukan mobil yang ikut terjatuh. Di dalamnya ia mengambil sebuah tas hijau dengan ekspresi penuh rahasia. Di saat yang sama ia bertemu dengan dua bersaudara yaitu Veronica dan Lily. Di mana Lily adalah seorang gadis yang tak bisa berbicara. Di mana di sana Veronica dengan wajah sedih menjelaskan bahwa ayah mereka telah tewas diterkam serigala dan ia ingin memberikan penghormatan terakhir. Hingga seorang pemuda bernama Scott pun menawarkan diri untuk membantu. Dan mereka pun mengikuti jejak darah yang berceceran di lantai hutan hingga akhirnya mereka menemukan jasad ayah Lily. Namun di sana ada sesuatu yang sangat janggal. Jasad tersebut ditemukan tersusun rapi di antara bebatuan, membentuk pola telapak tangan yang aneh, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang sengaja seakan melakukan ritual. Singkatnya, setelah proses pemakaman, mereka pun kembali ke camp dengan perasaan yang tidak tenang. Tak lama kemudian, Eve sampai di camp dan segera memberikan obat antibiotik kepada Josh, di mana perlahan tapi pasti kondisi Josh pun mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Di sisi lain, Lucas dan T berhasil membawa Sam kembali ke perkemahan, dan disinilah sebuah rahasia terungkap bahwa Lucas sebenarnya adalah putra kandung Mary Beth. Namun anehnya, bukannya berpelukan melepas rindu, Lucas justru menolak keras untuk berbicara dengan ibunya sendiri.
Scene pun kembali ke dunia modern. Dua agen pemerintah terlihat menjemput Gavin untuk bertemu dengan Sophia. Mereka pun memberikan konfirmasi yang sangat mengejutkan bahwa hasil tes karbon pada cincin Eve menunjukkan angka 10.000 tahun sebelum Masehi, dan itu adalah bukti mutlak bahwa lubang tersebut adalah gerbang waktu. Sophia pun mengungkapkan rahasia besar bahwa pesawat yang dikemudikan Gavin 3 tahun yang lalu jatuh tepat di lokasi kemunculan lubang serupa di sebuah gurun, dan kini pemerintah telah menyiapkan sebuah pesawat khusus berteknologi tinggi untuk menembus cahaya hijau tersebut, dan pilot yang terpilih adalah Levi yang ternyata merupakan sohib Gavin sendiri. What do you think? We've been trying to get the go-ahead to launch a rescue. Keesokan harinya di Camp Purba, keributan terjadi karena persediaan makanan yang mulai menipis. Namun di tengah perdebatan tersebut, seekor makhluk raksasa tiba-tiba muncul dan menyerang camp dengan brutal, yang membuat semua orang berlari kocar-kacir menyelamatkan diri. Sementara makhluk purba itu melahap habis semua sisa makanan mereka sebelum akhirnya menghilang ke balik pepohonan. Scott yang memiliki latar belakang sebagai antropolog meyakinkan semua orang bahwa hewan tersebut adalah spesies yang hanya hidup 12.000 tahun yang lalu, dan hal itu membuat Eve sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada sisa-sisa makanan dari masa depan. Mereka harus mulai belajar berburu untuk bertahan hidup. Namun Lucas yang keras kepala memilih untuk pergi ke hutan sendirian demi mencari jalan keluar. Marybeth yang khawatir segera menyusul putranya, dan di tengah perjalanan ia menemukan sebuah jebakan besar yang terkubur di tanah. Penemuan ini pun semakin mempertegas satu hal: mereka sedang berbagi wilayah dengan manusia lain yang jauh lebih primitif dan berbahaya. Sementara itu di camp, kondisi Sam memburuk karena ia mulai kehilangan rasa di kedua kakinya. Ia pun meminta putrinya Riley untuk melakukan tindakan medis nekat, yaitu menyuntikkan injeksi tepat ke tulang belakangnya. Meskipun tangan Riley gemetar karena ia hanyalah seorang mahasiswa kedokteran, tetapi dukungan dari Scott dan Josh membuatnya berani bertindak. Dan ajaibnya, prosedur berbahaya itu berhasil membuat Sam bisa kembali merasakan kakinya. Di sisi lain hutan, Eve dan T yang sedang mencoba berburu kelinci justru terjebak dalam masalah besar saat seekor beruang raksasa muncul menghalangi jalan mereka. Mereka pun terpaksa berlari ke dalam sebuah gua gelap. Namun beruang itu terus mengejar hingga menyebabkan langit-langit gua itu runtuh dan menutup pintu keluar. Hingga saat mereka menjelajahi kegelapan gua tersebut, mereka dikagetkan dengan kehadiran Marybeth dan Lucas yang ternyata juga terjebak di sana. Keempatnya pun terpaksa bekerja sama hingga mereka menemukan sebuah kolam air kecil di ujung gua. T pun memutuskan untuk menjadi orang pertama melompat ke dalam air demi mencari jalan keluar yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Namun di dasar kolam tersebut, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Jasad seorang pria yang pakaiannya menunjukkan bahwa ia berasal dari masa depan. Singkatnya, setelah berhasil keluar dari gua yang menyesakan itu, mereka menemukan hamparan jamur yang bisa dimakan dan segera membawanya kembali ke camp sebagai persediaan makanan baru bagi para penyintas. Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan Levi yang mulai menerbangkan pesawat khususnya masuk ke dalam lubang raksasa tersebut. Namun, drama terjadi ketika pesawat mendekati cahaya hijau. Mesin tiba-tiba mati total dan kontak radio terputus, di mana semua orang di pusat kendali tertunduk mengira Levi telah tewas dalam misi tersebut. Namun kenyataan berkata lain. Levi berhasil menembus tabir waktu dan mendarat di masa lalu menggunakan parasut darurat. Dan di sana, para penyintas camp kembali melihat fenomena cahaya hijau yang menyilaukan, diikuti jatuhnya rongsokan pesawat Levi yang hancur berkeping-keping. Tanpa membuang waktu, Eve dan timnya segera bergerak mencari lokasi jatuhnya pesawat. Dan saat mereka menemukan Levi, harapan pun muncul karena pria itu membawa radar pelacak sinyal. Mereka pun berjalan bersama berharap pesawat itu masih bisa membawa mereka pulang ke rumah. Namun perjalanan itu tidaklah mudah. Saat mereka menyeberangi sebuah sungai yang tenang, air tiba-tiba bergejolak. Seekor ular raksasa muncul dan menyerang Riley dengan sangat ganas. Yang beruntung, Levi dengan reaksi cepat menembak predator tersebut hingga Riley berhasil diselamatkan.
Sesampainya di lokasi bangkai pesawat, kenyataan pahit kembali menghantam. Pesawat itu hancur total dan mustahil untuk terbang kembali tanpa peralatan bengkel yang memadai. Dan sebelum meninggalkan bangkai logam itu, radar Levi mendeteksi adanya sinyal misterius sekitar 4 km dari posisi mereka. Malam harinya saat mereka beristirahat, Levi menyerahkan kembali cincin pernikahan Eve. Ia memberitahu Eve sebuah kebenaran yang mengejutkan bahwa suaminya Gavin tidaklah gila. Penglihatannya selama ini adalah nyata. Sementara itu di Los Angeles, gempa susulan kembali mengguncang kota. Gavin mendapatkan penglihatan baru yang memperlihatkan Eve sedang bersama Levi. Ia pun segera mendatangi kantor McMahon dan secara tak sengaja menemukan sebuah berkas rahasia yang sangat sensitif. Berkas itu berisi foto Sophia bersama seorang ilmuwan bernama Dr. Rebecca dengan keterangan Fort Even. Artinya, portal waktu ini sudah pernah terbuka sebanyak 4 kali dan selama ini pemerintah telah menyembunyikan fakta besar tersebut dari mata publik. Gavin yang merasa dihianati akhirnya mencuri berkas itu dan menemui Dr. Rebecca. Dan di sana Sophia mengungkapkan sebuah rahasia kelam bahwa 3 tahun yang lalu sekelompok ilmuwan termasuk tunangannya yaitu Diana pernah masuk ke dalam portal tersebut dan terjebak selamanya di masa lalu karena cahaya hijau itu tiba-tiba menghilang. Kini mereka hanya punya satu kesempatan terakhir dengan sebuah pesawat baru dan Gavin terpilih menjadi pilotnya. Kembali ke perkemahan purba, konflik internal terjadi antara Lily dan Veronica hingga berakhir dengan kekerasan. Lily yang ketakutan lari ke dalam hutan, namun ia justru menemukan sebuah jasad yang membuat semua orang terkejut. Sam sang dokter mendiagnosa bahwa pria itu tewas akibat serangan listrik, yang hal itu merupakan sebuah hal yang sangat mustahil terjadi di zaman batu tersebut. T yang merupakan seorang psikiater mencoba mendekati Lily untuk menenangkannya dan lewat pendekatan yang sabar, Lily akhirnya mulai berbicara. Ia mengaku melihat seorang pria tua misterius dengan bekas telapak tangan di punggungnya dan sosok itu tak lain adalah Silas yang selama ini diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Di sisi lain, Levi dan kelompoknya mengikuti sinyal radar hingga tiba di sebuah desa yang sangat misterius. Di sana, mereka menemukan sebuah kuil dengan simbol telapak tangan yang sama persis dengan yang dilihat Lily. Eve dan Levi pun kemudian masuk ke dalam kuil tersebut dan menemukan jasad salah satu ilmuwan yang hilang 3 tahun yang lalu. Levi pun menyadari bahwa situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan, di mana ia segera mengambil radio dari dekat jasad tersebut dan mengajak Eve untuk segera pergi. Namun sayangnya mereka sudah terlambat. Di bagian lain desa tersebut, Lucas dan Scott tiba-tiba diserang oleh penduduk desa yang agresif. Mereka ditangkap, diikat, dan kini nyawa mereka berada di ujung tanduk. Hingga ketegangan memuncak di desa misterius itu di mana Josh dan Riley secara tak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah keluar. Namun baru saja mereka melangkah, pintu itu terbanting menutup secara otomatis dan di depan mereka para penduduk desa sudah menunggu dengan senjata terhunus. Josh dan Riley pun terpaksa lari kocar-kacir untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di sisi lain desa, Eve dan Levi terjepit dan terpaksa bersembunyi di dalam sebuah rumah penduduk. Di sana mereka bertemu dengan anak-anak kecil yang ketakutan, di mana salah satu dari mereka membisikkan sebuah peringatan bahwa kakeknya yang bernama Silas selalu berpesan agar menjauhi orang-orang yang jatuh dari langit karena kehadiran mereka dianggap sebagai pembawa malapetaka. Eve dengan lembut mencoba meyakinkan anak itu bahwa mereka bukanlah ancaman, dan setelah melihat ketulusan Eve, anak tersebut akhirnya luluh dan menunjukkan sebuah jalan tikus untuk meloloskan diri dari desa tersebut. Sementara itu, Lucas dan Scott yang tadinya pingsan akhirnya tersadar dalam kondisi tangan terikat. Yang beruntung, Lucas yang masih menyimpan korek api di sakunya. Dengan nekat, ia membakar tali pengikatnya dan berhasil membebaskan diri tepat sebelum penjaga kembali. Hingga kekacauan terjadi di desa itu, namun berkat panduan anak kecil tadi, Eve, Levi, Josh, dan yang lainnya berhasil berkumpul kembali. Akan tetapi tepat saat mereka hendak melangkah keluar, Silas muncul bersama pasukan penduduk
penduduk desa mengepung mereka dengan tatapan penuh kebencian. Yang beruntung seorang wanita bernama Para yang merupakan pemimpin tertinggi di desa tersebut muncul dan memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata. Ia membiarkan Eve dan kelompoknya pergi dengan satu syarat, yaitu jangan pernah kembali lagi. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas kembali ke camp dan menceritakan penemuan desa misterius tersebut kepada yang lain. However long it takes. Malam harinya, sebuah rahasia gelap terungkap. T, sang psikiater, mencoba mendekati Lily yang tampak tertekan oleh perlakuan kasar Veronica. Dan dengan suara gemetar, Lily membongkar kebenaran yang mengerikan bahwa Veronica bukanlah kakaknya. Lily adalah korban penculikan yang dilakukan oleh Veronica dan ayahnya setahun yang lalu. Menyadari rahasianya telah terbongkar, Veronica yang ketakutan pun langsung melarikan diri ke dalam hutan. Di masa kini, Dr. Rebecca membawa Gavin dan Izzy ke sebuah lokasi penggalian yang secara geografis adalah tempat camp Eve berada di masa lalu. Di sana sebuah keajaiban terjadi. Mereka menemukan sebuah tabung logam berisi surat yang ditulis oleh Eve. Surat yang saat itu juga sedang ditulis oleh Eve di masa 10.000 tahun yang lalu, di mana dalam surat yang penuh air mata itu, Eve meminta maaf karena selama ini tak pernah mempercayai penglihatan Gavin. Ia juga memberikan peringatan keras, jika cahaya hijau di langit mulai memudar, Gavin tak segera datang, portal itu akan tertutup dan mereka akan terjebak selamanya di zaman purba. You have to. Kembali ke masa lalu, Levi yang terus mengotak-atik radio akhirnya berhasil menangkap sinyal statis yang secara mengejutkan. Suara di ujung radio itu adalah Diana, ilmuwan yang hilang 3 tahun yang lalu, di mana Diana mengungkapkan bahwa ia masih hidup, namun pesawatnya jatuh di pinggir pantai. Levi pun menyadari bahwa komponen dari pesawat Diana adalah kunci untuk memperbaiki pesawatnya sendiri. Maka ia dan Eve segera memacu jeep tua mereka melintasi medan purba yang ekstrim hingga tiba di pesisir pantai. Di sana reuni mengharukan terjadi saat mereka akhirnya bertemu dengan Diana yang sudah bertahan hidup sendirian selama bertahun-tahun lamanya. Namun di masa kini situasi justru memburuk. Agen Macman datang dan memerintahkan untuk menghentikan semua proyek penelitian portal. Dan di saat yang kritis itu, tim penggalian menemukan bangkai pesawat Levi di bawah tanah yang berisi banyak jasad di dalamnya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Gavin sadar bahwa rencana Levi akan berakhir dengan kegagalan total dan kematian semua orang. Ia pun mencoba berlari menuju pesawat milik Rebecca untuk masuk portal sendirian. Namun sayang, Macman berhasil menangkap dan memborgolnya. Di tengah keputusasaan itu, Sophia muncul dan Gavin hanya punya satu pertanyaan terakhir. Apakah ada cara untuk mengirim pesan balik ke masa lalu? Entahlah, pura-pura gak tahu dulu. Sementara itu di hutan purba, T yang merasa iba akhirnya menemukan Veronica yang sedang bersembunyi. T mencoba meyakinkan bahwa Veronica juga adalah korban dari didikan ayahnya yang kejam. Namun karena trauma Veronica terlalu dalam, ia justru tiba-tiba menghantam kepala T dengan balok kayu hingga pingsan. Hingga saat T tersadar dari pingsannya, untungnya pemimpin desa yang bijaksana yaitu Para berhasil menyelamatkan nyawanya tepat waktu sebelum maut menjemput. Namun di camp suasana justru memanas. Mary Beth terpaksa menembak Gianna demi membela diri dan kejadian itu justru memicu kemarahan para penyintas lainnya. Mereka pun melakukan pemungutan suara massal untuk memutuskan apakah Mary Beth dan Eve harus diusir dari camp. Dan disinilah momen yang paling menyakitkan terjadi saat Josh, anak kandung Eve sendiri, ikut mengangkat tangan untuk mengusir ibunya. Hal ini menjadi pukulan telak yang menghancurkan hati Eve. Sementara itu, Gavin lagi-lagi harus berurusan dengan hukum. Ia ditangkap dan dipaksa mentandatangani perjanjian hitam di atas putih agar tak lagi mencampuri urusan pemerintah sebelum akhirnya dilepaskan. Gavin kemudian menemui Sophia dan membongkar sebuah rahasia besar bahwa ia adalah anak adopsi yang sama sekali tak memiliki ingatan tentang masa kecilnya, dan ia yakin kunci dari segala penglihatan anehnya terkubur di dalam identitas aslinya.
Sophia pun bergerak cepat dengan melakukan riset hingga mereka tiba di sebuah gereja tua tempat Gavin dibesarkan. Di sana seorang wanita tua langsung mengenali wajah Gavin. Ia menceritakan bahwa puluhan tahun lalu Gavin ditemukan terlunta-lunta di pinggir jalan bersama seorang gadis misterius berusia 12 tahun. Keduanya seperti kehilangan ingatan total hingga akhirnya mereka dipisahkan dan diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Mendengar hal itu Gavin tersentak. Ia sama sekali tak mengingat bahwa pernah ada seorang gadis dalam hidupnya. Hingga pencarian pun berlanjut ke alamat gadis tersebut. Namun setibanya di sana rumah itu sudah kosong tak berpenghuni. Tapi ada satu hal yang membuat bulu irung Gavin berdiri. Di halaman rumah itu terdapat susunan batu yang membentuk pola telapak tangan, simbol keramat yang persis sama dengan yang ada di penglihatan Gavin dan di desa purba 12.000 tahun yang lalu. Kembali ke zaman purba, bahaya besar datang dari langit dalam bentuk badai salju raksasa yang bergerak mendekat, di mana seluruh anggota camp berlarian mencari perlindungan. Dan di tengah kekacauan itu, Mary Beth yang merasa bersalah berniat pergi meninggalkan camp untuk selamanya. Namun tiba-tiba sebuah tiang besar konstruksi mulai goyah dan hampir menimpa Lucas, yang tanpa pikir panjang, Mary Beth melompat demi menyelamatkan putranya hingga sebuah dentuman keras terdengar, di mana kini mereka berdua terjebak di bawah reruntuhan tiang dan bebatuan besar. Semua orang pun berusaha menarik tiang itu, namun karena beratnya mustahil dipindahkan dengan tangan kosong. Dan di saat kritis itu, Sam sang dokter menunjukkan keahliannya di bidang kimia. Ia meracik bahan peledak improvisasi dari bubuk mesiu yang tersisa, yang mana sebuah ledakan dahsyat pun terjadi, menghancurkan bebatuan yang menghimpit mereka. Dan Mary Beth serta Lucas akhirnya berhasil ditarik keluar dalam keadaan selamat. Setelah badai mereda, para penyintas akhirnya menyadari pentingnya kebersamaan. Mereka pun memutuskan untuk memaafkan Mary Beth dan Eve, mengizinkan mereka untuk tetap tinggal dan berjuang bersama. Di sisi lain, Ti berpamitan dengan para di dalam gua rahasia untuk kembali ke camp. Namun, ketenangan itu pecah ketika teriakan histeris Lily terdengar di seluruh penjuru hutan. Lily mengaku melihat seseorang yang mencurigakan sedang mengintai. Semua orang pun langsung mengejar sosok misterius tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil menangkapnya, yang ternyata sosok itu hanyalah seorang anak kecil dari desa yang pernah mereka temui sebelumnya yang bernama Isaiah, di mana Isaiah terjatuh dan terluka saat mencoba melarikan diri, sehingga mereka memutuskan untuk membawanya kembali ke camp agar bisa diobati oleh Dr. Sam. Melihat kehadiran Isaiah, sebuah ide muncul di benak para penyintas. Isaiah bisa menjadi kunci perdamaian dengan penduduk desa, maka mereka pun memutuskan untuk mengantar Isaiah pulang menggunakan jeep. Dan di tengah perjalanan, Isaiah membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia mengaku sudah lama mengawasi orang-orang camp, dan ia tahu bahwa mereka bukanlah orang jahat seperti yang kakeknya katakan. Singkatnya, sesampainya di desa, suasana sempat tegang saat penduduk mengepung jeep tersebut. Namun begitu melihat Isaiah keluar dengan selamat, amarah mereka pun mereda, di mana Ti menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan para. Ia menawarkan sebuah aliansi jika penduduk desa mau mengajarkan cara bercocok tanam dan membangun rumah yang kokoh. Kedua kelompok ini bisa hidup berdampingan dengan damai, dan para pun akhirnya setuju serta membuka pintu desa bagi mereka. Singkatnya, sambil belajar bertani, para menceritakan sejarah kelam desa mereka. Ia mengungkapkan bahwa 60 tahun yang lalu, cahaya hijau atau green light pertama kali muncul di langit. Dari sanalah turun orang-orang berbahaya dengan senjata api yang mengerikan. Dan sejak saat itulah, manusia dari langit terus berdatangan, juga sebagian dari mereka menetap, hingga budaya serta bahasa mereka mulai bercampur dengan penduduk asli. Di sisi lain, konflik lama kembali membara saat Veronica mencoba menculik Lily secara paksa. Namun Mary Beth dan Sam bertindak cepat dan mengurung Veronica di dalam mobil. Tapi tak lama kemudian, kondisi kesehatan Veronica memburuk secara drastis, memaksa Sam untuk mengeluarkan dan mengobatinya. Kembali ke desa, Levi mulai menyelidiki tentang jasad-jasad yang tewas tersengat listrik. Silas menjawab bahwa penduduk desa pun tak tahu penyebab pastinya, dan mereka hanya mengikuti ritual kuno dengan menempatkan jasad-jasad itu di dalam simbol tangan dari batu. Hingga di saat itu, tiba-tiba kabar mengejutkan datang. Isaiah
telah diculik, yang seketika kekacauan pun terjadi yang membuat semua orang berpencar untuk mencarinya. Hingga akhirnya Silas menemukan Isaiah di tengah hutan dan ia sangat terkejut melihat siapa sosok penculiknya, di mana penculik itu tak lain adalah Dr. Rebecca. Silas dengan marah memerintahkan Rebecca untuk melepaskan cucunya, namun Rebecca membalas dengan kata-kata yang penuh misteri. Ia berkata bahwa Isaiah harus dibawa menuju takdirnya yang sebenarnya. Kalap karena marah, Silas pun menyerang Rebecca dan membawa Isaiah lari menghilang ke dalam hutan. Tak lama kemudian, Eve dan kelompoknya menemukan Rebecca yang bersimbah getih dan segera membawanya kembali ke desa. Levi langsung mengenali Rebecca dari foto rahasia pemerintah yang ia bawa, namun Rebecca menolak berbicara dengan siapapun kecuali Eve. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Silas mulai diliputi kecurigaan yang luar biasa karena saat kejadian tadi, Rebecca memanggil cucunya bukan dengan nama Isaiah, melainkan dengan nama Gavin. Dan kenyataan ini mulai masuk akal, sebab ternyata Isaiah adalah Gavin versi kecil. Namun sebelum Silas sempat berbuat lebih jauh, ia pergi mencari makanan, dan di saat itulah Isaiah yang cerdik memutuskan untuk melarikan diri demi menemukan jalannya sendiri. Scene berpindah ke masa sekarang. Gavin, Sofia, dan Izzy akhirnya tiba di depan rumah misterius itu. Begitu Gavin menginjakkan kaki di halaman, sebuah perasaan aneh menghujam jantungnya. Segalanya terasa sangat familiar, seolah-olah ia sedang pulang ke rumah yang sudah lama ia lupakan. Dan di halaman belakang, ia menemukan sebuah lubang kecil yang tersembunyi, dan saat itu juga rentetan penglihatan menghantam otaknya dengan sangat keras. Sementara itu di masa lalu, Rebecca akhirnya berhadapan dengan Eve dan membongkar kebenaran yang paling mengerikan, bahwa Isaiah adalah kunci dari keberadaan mereka semua. Rebecca menjelaskan dengan sangat jelas, Isaiah harus masuk ke dalam Green Lake karena ia adalah Gavin, dan jika Isaiah tidak melewati portal itu menuju tahun 1988, maka ia tak akan pernah ditemukan oleh pihak gereja. Ia tak akan pernah menikah dengan Eve, dan yang paling mengerikan, Josh serta Izzy tak akan pernah lahir ke dunia ini. Dan waktu mereka hanya tersisa 1 hari sebelum gerbang waktu itu tertutup selamanya. Di masa kini, Gavin akhirnya tersadar sepenuhnya. Ia menyadari bahwa selama ini yang ia anggap sebagai ramalan masa depan sebenarnya adalah potongan ingatan masa kecilnya yang terkunci rapat, dan ia sadar bahwa ia adalah Isaiah yang sedang mencoba mengingat jalannya kembali. Kembali ke zaman purba, di mana perburuan Isaiah pun dimulai. Josh menjadi orang pertama yang menemukan Isaiah. Namun nyawa Isaiah sedang di ujung tanduk saat seekor harimau raksasa siap menerkamnya. Dengan aksi nekat, Josh memacu jeepnya dan menabrak predator itu tepat waktu, menyelamatkan nyawa sosok yang kelak akan menjadi ayahnya sendiri. Looking for you. You need to come with me. Saat Eve dan Levi tiba, mereka pun melihat bekas luka yang unik di tangan Isaiah, bekas luka yang persis sama dengan milik Gavin dewasa, dan mereka pun sadar dan yakin bahwa bocah ini memang benar-benar Gavin, di mana mereka pun segera membawa Isaiah menuju portal tanpa menyadari bahwa Silas sedang mengintai dengan penuh amarah, di mana Silas tak peduli pada masa depan atau paradoks waktu. Ia hanya ingin cucunya tetap tinggal. Di masa kini, sosok gadis misterius itu akhirnya muncul. Namanya adalah Ella. Ia adalah gadis yang ditemukan bersama Gavin pada tahun 1988 silam. Ella mengaku ia sering mengalami penglihatan aneh, namun ia selalu meragukan apakah itu kenangan asli ataukah hanya imajinasinya saja. Kembali ke masa lalu, pelarian Eve dan Isaiah pun semakin terdesak. Mereka dikejar oleh pasukan Silas hingga tiba di sebuah jembatan gantung yang rapuh di atas jurang yang sangat dalam. Eve dan Isaiah berhasil menyeberang dengan selamat, dan tepat saat musuh mendekat, Levi dengan berani memotong tali jembatan tersebut, memutus akses bagi Silas. Namun sebuah blunder terjadi. Silas berhasil menangkap Josh dan Levi yang tertinggal di seberang jurang. Silas memberikan pilihan mustahil bagi Eve, yaitu serahkan Isaiah kembali kepadanya, atau ia akan mempateni putra kandung dan sahabat terbaik Eve di depan matanya sendiri. Di saat yang sama, di masa kini, sebuah kepingan puzzle terakhir jatuh ke tempatnya.
Ella menatap sebuah foto lama dan menyadari identitas aslinya yang sangat mencengangkan. Sebab ia ternyata adalah Lily. Lily kecil yang tadinya terjebak di zaman purba. Ternyata nantinya akan melakukan perjalanan waktu bersama Isaiah menuju tahun 1988 dan kehilangan ingatannya. Dan kenyataan itu pun tentu sangat membingungkan. Artinya pada tahun 2024 ini ada dua sosok Lily yang hidup di dunia yang sama. Lily yang masih kecil di dasar lubang dan Ella yang sudah dewasa di permukaan bumi, yang mana mereka adalah orang yang sama namun berasal dari titik waktu yang berbeda. Singkatnya, saat Dr. Rebecca membawa kabar besar ke perkemahan, ia mengumumkan bahwa sebuah portal kecil menuju tahun 1988 akan terbuka selama 1 hari penuh, dan ini adalah kesempatan bagi siapa saja yang ingin meninggalkan zaman purba dan kembali ke masa yang lebih modern. Setelah itu, Rebecca menemui Lily secara pribadi. Ia menyerahkan sebuah peta misterius dan meminta Lily untuk pergi bersama Isaiah ke tahun 1988, di mana Rebecca menegaskan bahwa kehadiran Lily di masa depan adalah bagian dari takdir yang tak boleh diubah, hingga Lily pun memberanikan diri dan bersiap melakukan perjalanan lintas waktu tersebut. Di masa kini, Ella atau Lily dewasa membongkar kotak barang-barang masa kecilnya, dan di sana ia menemukan peta yang sama dengan yang diberikan Rebecca. Peta tersebut ternyata bukan peta biasa, melainkan daftar lengkap seluruh portal waktu, lengkap dengan koordinat dan jadwal kemunculannya di seluruh dunia. Scene pun kembali ke masa lalu. Eve dan Isaiah menunggu bantuan dari T dan para yang tak kunjung datang, yang karena gerbang waktu akan segera tertutup. Eve dengan berat hati menjelaskan kebenaran kepada Isaiah. Ia meminta bocah itu untuk lari menuju portal sendirian, sementara Eve sendiri harus pergi menyelamatkan Josh dari tangan Silas. Namun Isaiah tak tega meninggalkan Eve. Ia bersembunyi di balik semak-semak dan menyaksikan Silas yang dengan dingin mengancam Eve. Di sana Silas pun mengaku tahu bahwa jika Isaiah pergi, keluarga Eve akan lenyap dari sejarah. Namun ia tak peduli karena baginya hidup bersama cucunya jauh lebih penting daripada eksistensi orang-orang dari masa depan. Hingga di saat itu juga tiba-tiba posisi Isaiah ketahuan oleh anak buah Silas. Namun di detik-detik paling kritis, T dan para datang bersama tim dari camp, di mana Sam dengan sigap melumpuhkan penjaga dan Isaiah pun berhasil diamankan. Sam segera memerintahkan Riley, Marybeth dan Lucas untuk mengawal Isaiah secepat mungkin menuju portal, sementara sisanya membantu membebaskan Josh dan Levi. Namun sebuah fenomena mengerikan mulai terjadi. Josh tiba-tiba merasakan tubuhnya sangat lemas dan pandangannya mulai mengabur. Dan ini adalah tanda bahwa garis waktu mulai bergeser. Sebab karena Isaiah belum masuk portal, eksistensi Josh di masa depan mulai terhapus sedikit demi sedikit. Dan di masa kini pun Izzy merasakan sakit yang sama. Perjalanan menuju portal pun berubah menjadi medan perang. Orang-orang suruhan Silas menghadang kelompok Isaiah dengan senjata tajam. Marybeth dengan gagah berani melepaskan tembakan untuk melindungi rombongan. Namun tepat saat itu juga, salah satu musuh berhasil menikamnya dan dalam kondisi bersimbah getih. Marybeth menolak untuk berhenti. Ia memaksa rombongan untuk terus maju membawa Isaiah, sementara ia memilih tinggal bersama putranya Lucas untuk menahan sisa pasukan musuh. Di mana setelah kelompok utama menjauh, Marybeth mencoba berjalan kembali ke camp dengan sisa tenaganya, namun karena lukanya terlalu parah, Marybeth akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Lucas yang menangis histeris. Di sisi lain, Eve, Josh, dan Isaiah menemukan sebuah gua raksasa yang menjadi jalan pintas menuju puncak gunung. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan sebuah tangga tua yang mengarah ke permukaan, di mana Josh pun memanjat dengan cepat disusul oleh Isaiah. Akan tetapi petaka terjadi saat Eve mencoba naik. Tangga kayu yang sudah rapuh itu tiba-tiba runtuh total. Josh dengan reaksi luar biasa berhasil menarik tangan ibunya ke atas tepat waktu. Namun, anggota kelompok lainnya terpaksa tertinggal di dasar gua.
Tanpa waktu untuk menoleh ke belakang, mereka terus berlari mendaki gunung. Namun tepat sebelum mereka melangkah masuk, Silas muncul secara tiba-tiba. Ia langsung mendorong Eve dengan kasar dan menarik Isaiah pergi bersamanya. Isaiah pun berontak keras. Ia menangis karena tak ingin hidup di dalam kebohongan kakeknya. Dan di detik yang sama, kondisi Josh dan Izzy mencapai titik kritis. Tubuh mereka mulai terasa seperti akan lenyap karena Isaiah, sosok kunci masa depan mereka, belum juga memasuki portal. Yang beruntungnya di saat terakhir itulah T dan Para tiba di lokasi. T menodongkan senjatanya ke arah Silas, mencoba menyadarkannya dengan kata-kata yang menyentuh hatinya. Ia memohon agar Silas menerima takdir dan membiarkan cucunya pergi demi keselamatan dunia. Silas pun akhirnya luluh. Ia melepaskan pergelangannya dan membiarkan Isaiah berjalan menuju cahaya tersebut. Hingga akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi, di mana sebuah cahaya hijau raksasa, The Green Light, bersinar sangat terang membelah langit malam yang gelap. Gerbang menuju tahun 1988 sudah ada di depan mata mereka. Isaiah pun melompat masuk ke dalam portal dan seketika itu juga keajaiban terjadi. Josh dan Izzy langsung merasakan kekuatan mereka kembali, menandakan bahwa garis waktu telah stabil dan keberadaan mereka di masa depan telah terselamatkan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Lily akhirnya tiba di depan Green Light yang kini mulai mengecil dan meredup. Ia berdiri terpaku diliputi rasa takut yang luar biasa. Riley dan Josh mencoba menyemangati gadis kecil itu agar segera melompat, tapi secara tak terduga Green Light tiba-tiba meledak membesar secara drastis, dan dalam sekejap cahaya itu menyedot Lily, Riley dan Josh sekaligus ke dalamnya. Artinya Riley dan Josh kini ikut terlempar ke tahun 1988, sebuah masa yang sama sekali bukan milik mereka dan tidak seharusnya mereka ada di sana. Di masa sekarang, Sofia, Gavin, dan Izzy akhirnya berhasil melacak koordinat terakhir dari peta Dr. Rebecca. Di depan mata mereka sebuah portal waktu terbuka lebar demi bertemu kembali dengan istri dan anak laki-lakinya. Ia bersama Izzy dan Ella atau Lily dewasa memutuskan untuk melompat ke dalam portal dan kembali ke masa purba. Sementara itu di kamp penyintas, Dr. Rebecca membawa Scott ke sebuah wilayah tersembunyi yang jauh dari jangkauan penduduk desa, dan di sanalah Scott terbelalak melihat sebuah pemandangan yang mustahil, sebuah bangunan modern yang megah berdiri kokoh di tengah belantara zaman batu, dan pertanyaan besarnya adalah siapa yang mampu membangun teknologi secanggih itu di tahun 10.000 sebelum Masehi? Cerita pun berakhir dengan sederet misteri yang menggantung. Yang pertama, di masa mana sebenarnya Gavin dan Izzy mendarat? Yang kedua, apa yang akan terjadi pada Riley dan Josh yang kini terjebak di tahun 1988? Dan yang terakhir, siapakah sosok jenius sekaligus misterius di balik teknologi portal ini? Dan semua jawaban itu hanya akan terungkap di video berikutnya. Sampai di sini dulu cerita dari serial La Brea. Semoga kalian menikmati alur ceritanya yang penuh dengan plot twist ini. Dan untuk kalian yang sudah tak sabar ingin tahu kelanjutan nasib Gavin dan kawan-kawan, jangan lupa dukung terus channel AA Bray dan langsung saja tulis di kolom komentar next AA Bray. Jika tembus 100 komentar, AA Bray akan langsung garap video selanjutnya. Juga jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar kalian jadi yang pertama tahu saat video selanjutnya rilis. Segitu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.